Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati buat sahabat-sahabat Bung Cokro semua, dimanapun berada sahabat semua, apa kabarnya sahabat? Aduh, bagaimana kabar sahabat-sahabat semua hari ini? Saya sudah lama tidak buat video-video lagi sahabat ya, karena memang setelah semenjak bulan puasa itu emang sudah nggak pernah bikin video-video lagi sahabat. Hawanya beda, emang males gitu, hawanya beda banget bulan puasa sampai sekarang. Setelah lebaran juga masih ke bawah-bawah suasananya gitu kan. Dan saya juga kemarin habis dari Pekalongan juga, soan-soan silaturahim sungkem ke Abah di pesantren di Pekalongan, sekaligus acara halal bihalal keluarga besar Bani Haji Basir dan Mbah Suryani beserta keluarga besar Bani Haji Mukhtar Mustafa di Pemalang. Itu keluarga besar saya sahabat. Sahabat, pada kesempatan kali ini sahabat, saya sekarang lagi jalan-jalan sahabat di Universitas Subang sahabat. Universitas Subang, Jawa Barat. Waduh, ini saya lagi jalan-jalan sahabat. Ini suasana kampusnya seperti ini sahabat. Suasana kampusnya ya sepi banget. Saya tadi habis keliling-keliling ya kesana kemari lah. Tapi ini saya udahlah, saya duduk aja dulu sahabat ya. Duduk dulu di sini istirahat sambil saya bikin video. Saya mau membahas tentang sebuah pertanyaan sahabat dari salah satu subscriber baik via WhatsApp maupun via yang lain gitu kan, tentang hukum bagaimana seorang suami yang meninggalkan istrinya gitu lebih dari 2 tahun. Saya tanya, pada saat suami meninggalkan istrinya itu lebih dari 2 tahun, itu ada komunikasi apa enggak? Nah, lalu dia jawab kalau komunikasi itu ada gitu kan, ada gitu. Komunikasi gitu, paling 1 minggu sekali atau kadang sebulan sekali gitu ngabarin gitu kan. Tapi nanti nomornya diblokir lagi gitu. Setelah blokir nanti kalau mau ngabarin dibuka lagi. Jadi seperti itu. Kalau hubungan yang seperti itu berarti itu status hubungan suami istrinya itu masih sah sahabat. Masih sah-sah saja. Masih berstatus suami istri. Jadi masih berstatus suami istri, masih sah gitu, masih boleh boleh sekamar lagi, tidur bareng lagi, itu nggak apa-apa. Karena 2 tahun lebih juga itu masih ada komunikasi, meskipun komunikasinya itu jarang-jarang antara suami dan istri tersebut. Nah, kalau menurut madhab Hanafiyah, memang seorang suami yang meninggalkan seorang istri lebih dari 2 tahun tanpa ada kabar, ya kan, tanpa ada kabar sedikit pun lebih dari 2 tahun berturut-turut, itu memang sudah dinyatakan meninggal dan tertalak sahabat. Nah, akan tetapi menurut madhab Syafi'iyah, kalau menurut golongan madhab Syafi'iyah itu seorang suami yang meninggalkan istrinya lebih dari 2 tahun itu belum dikatakan meninggal. Nah, kalau menurut madhab Syafi'iyah itu masa tunggunya itu sampai 4 tahun. Nah, di saat 4 tahun itu selama berturut-turut sudah tidak ada kabar, ya itu sudah dinyatakan meninggal sahabat. 4 tahun berturut-turut sudah tidak ada kabar lagi gitu kan, seorang suami yang meninggalkan istrinya 4 tahun berturut-turut
ditunggu gitu kan, nggak ada kabar juga sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lebih gitu kan, tidak ada kabar juga. Ya udah dinyatakan meninggal dan boleh mengajukan perceraian di pengadilan agama, perceraian, dan dinyatakan meninggal gitu. Jadi adanya akta cerai dari pengadilan agama tersebut untuk kita melakukan perkawinan baru dengan pasangan yang baru. Nah, jadi seperti itu sahabat. Tapi kalau misalkan secara agama memang sudah sah gitu, dinyatakan meninggal, cerai meninggal gitu. Tapi di saat tidak pernah mengajukan perceraian di pengadilan agama untuk mendapatkan akte cerai, ya kita sulit untuk melakukan nikah legal lagi gitu, nikah secara legal lagi. Jadi harus melalui proses pengadilan agama dulu. Jadi seperti itu sahabat. Nah, kembali lagi menurut golongan ulama Hanafiyah yang tadi, kalau Hanafiyah itu 2 tahun. 2 tahun juga kalau misalkan 2 tahun berturut-turut ternyata pulang, itu tapi tidak ada ini ya, tidak ada komunikasi, sudah lost kontak gitu. Tapi ternyata 2 tahun berturut-turut pulang itu masih dinyatakan kembali, seyogyanya Mas itu masih mau nggak sama saya gitu, masih serius enggak menjadi suami saya gitu. Nah, kalau suaminya menjawab saya masih serius, saya meminta maaf kemarin khilaf tidak mengabari dan lain sebagainya, itu masih sah-sah saja. Tapi kalau misalkan lost kontak dan hilang, sudah tidak ada kabar lagi selama 2 tahun berturut-turut, ya udah, itu boleh diajukan ke pengadilan agama juga berdasarkan daripada pendapat golongan Hanafiyah. Tapi kalau pendapat golongan Syafi'iyah itu batas waktunya itu 4 tahun. 4 tahun lebih. Jadi lebih lama sahabat ya. Jadi seorang istri memang harus sabar banget. Aduh. Kalau ditinggal suaminya harus sabar banget sahabat. Dan menjadi suami juga ya jangan keterlaluan banget lah gitu ya. Meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa dinafkahi, tanpa dikasih nafkah, tanpa dikasih kabar gitu. Aduh, tega banget. Jadi istri mana gitu sahabat ya yang enjoy saja gitu. Punya suami tapi tidak seperti punya suami. Ya, ini menjadi pelajaran juga buat seorang suami nih. Waduh, jangan seenaknya aja pergi tanpa kabar. Ya hakikatnya bukan suami aja tapi istri juga. Jadi suami istri itu harus saling melengkapi dan harus saling mengabari satu sama lain gitu sahabat ya. Supaya hubungannya semakin kokoh dan tidak berpotensi untuk melakukan sebuah perceraian dan perpecahan dalam sebuah rumah tangga sahabat. Demikian aja sahabat, terima kasih atas waktunya sahabat. Silahkan buat sahabat semua yang baru gabung di channel Bung Cokra, jangan lupa subscribe, like, dan komentar sahabat-sahabat semua. Dan bila sahabat-sahabat semua ada pertanyaan mengenai problematika rumah tangga, mengenai masalah akademik kemahasiswaan nih sahabat, dan juga ya seputar itulah, karena saya channelnya seputar itu sahabat ya, silakan tinggalkan komentar yang baik dengan bahasa-bahasa yang sopan. Nanti saya akan bahas pada video selanjutnya sahabat. Terima kasih buat sahabat-sahabat Bung Cokra semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.